Sempat saling menatap kaget sebentar. Sandi yang sepertinya masih belum bisa menghilangkan kebiasaannya terhadap Zega rekan kerja lamanya, tiba-tiba seperti biasa melontarkan candaan lagi. Entah apa pemicunya sehingga muncul perkataan ini. "Kalau kamu mau duit, mau nggak kamu isep punya gua?" Halo Sobat BM Bercerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini terjadi di kawasan Gambir, Jakarta Pusat pada tahun 2024. Kisah ini pernah menghebohkan dan dibicarakan di tengah-tengah masyarakat. Pasalnya kejadian benar-benar keji dan mengerikan. Seorang karyawan minimarket dengan tega mengeksekusi mantan rekan kerjanya sendiri. Lantaran merasa sangat kesal dan juga jengkel karena mantan rekannya tersebut sering kali melontarkan candaan yang berbau tidak senonoh, sehingga membuatnya sakit hati. Tetapi ya harusnya jangan begitu kakak. Kalau tidak merasa nyaman kan bisa dibicarakan dengan baik. Tapi namanya hati manusia tidak ada yang bisa menebak. Sehingga saat emosi dan rasa dendam yang meluap sudah tidak mampu dibendung lagi, membuat si pelaku yang bernama Zega tega menghabisi nyawa mantan rekan kerjanya sendiri. Sebelum kita mulai dengan kisahnya, silakan tekan tombol subscribe dan tekan tombol like-nya. Zega, seorang pemuda berusia 25 tahun. Saat kejadian, dia bekerja sebagai seorang karyawan di sebuah minimarket yang ada di Jalan Pecenongan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat. Dia bekerja sudah 4 tahun. Selama dia bekerja, dia merupakan karyawan yang tekun dan rajin bekerja dan dalam kondisi yang baik-baik saja. Dan juga dia dikenal sebagai seorang yang pendiam, tidak banyak bicara. Zega, si pelaku ini tidak terlalu suka ikut campur masalah rekan kerja yang lain. Jadi di tempat kerjanya tersebut, Zega benar-benar fokus pada pekerjaannya. Karena Zega ini termasuk orang yang pendiam, tidak banyak bicara, sehingga kerap kali menjadi sasaran candaan rekan-rekan kerjanya. Termasuk salah satu rekan kerjanya yang baru dikenalnya sekitar 3 bulan lalu, bernama Sandi Yogatama, berusia 21 tahun. Sandi memang dikenal sebagai orang yang suka bercanda, walaupun kadang-kadang candaannya itu kelewatan. Ya, walaupun kadang-kadang orang seperti Sandi ini dibutuhkan di tempat kerja. Biasanya untuk mencairkan suasana supaya tidak terlalu tegang. Karena sifatnya, minimarket ini adalah memberikan pelayanan kepada pelanggan, baik dalam kebutuhan membeli barang juga servis yang ramah dan memuaskan. Diberitakan selama 3 bulan mereka bekerja sama di supermarket itu, Zega selalu menerima lontaran candaan yang lama-kelamaan membuat panas kupingnya hingga sakit hati. Apalagi candaan yang dilontarkan Sandi kerap sekali mengandung unsur pelecehan atau hal-hal yang menjijikan, tidak senonoh, sehingga Zega menjadi sangat tidak nyaman dan risih. Agar suasana bisa kondusif, Zega biasanya tidak menanggapi atau melawan candaan Sandi, walaupun candaannya itu sudah keterlaluan. Zega hanya diam dan memendam perasaannya itu, dikarenakan dia tidak ingin berulah, karena disitulah dia bekerja untuk mencukupi nafkahnya sehari-hari. Di satu waktu, Zega pernah melaporkan rasa tidak nyamannya terhadap kelakuan Sandi kepada manajemen tempatnya bekerja. Dan rupanya pihak manajemen yang memahami situasi tersebut lantas memindahkan Zega bertugas ke cabang minimarket yang ada di kawasan Pantai Indah Kapuk, terhitung mulai tanggal 1 September tahun 2024. Zega merasakan hal ini bisa jauh lebih baik karena dia akan mendapatkan ketenangan setelah dia menjauh dari Sandi. Di tempat kerjanya yang baru di Pantai Indah Kapuk, Zega bahkan diterima dengan baik oleh rekan-rekan kerjanya. Dan dia memulai aktivitasnya bekerja seperti biasa. Hingga suatu saat, Zega menyadari bahwa ada beberapa barangnya yang tertinggal di tempat kerjanya yang lama. Tidak ada sumber yang mengatakan barang apa yang tertinggal. Yang jelas, Zega berniat mengambil barangnya tersebut.
Dan pada tanggal 9 September tahun 2024, Zega saat itu memutuskan untuk mengambil barang yang tertinggal tadi ke tempat kerjanya yang lama. Setelah dia menyelesaikan dan menutup toko pukul 1 dini hari, dia pun pamit kepada rekan-rekan kerjanya menuju tempat kerjanya yang lama dengan menggunakan sepeda motor yang ditempuh sekitar 30 menit perjalanan. Sesampainya di tempat kerja yang lama, minimarket itu masih buka karena memang beroperasi selama 24 jam. Suasana di sekitar tempat itu sepi. Zega tidak melihat ada orang lain di sana. Dalam hatinya, Zega berharap sewaktu mengambil barang yang tertinggal, dia tidak akan bertemu dengan Sandi. Dengan perasaan was-was, dia langsung menuju tempat di mana barangnya tertinggal. Saat itu dia belum melihat adanya orang lain di sana. Melihat situasi yang ada, Zega merasa cukup lega dan dia pun mengambil barang yang tertinggal tadi. Saat itu dia buru-buru mengambilnya. Namun di saat keluar, dia malah berpapasan dengan Sandi, orang yang selama ini dia sangat hindari dan dia sangat benci. Sempat saling menatap kaget sebentar. Sandi yang sepertinya masih belum bisa menghilangkan kebiasaannya terhadap Zega rekan kerja lamanya, tiba-tiba seperti biasa melontarkan candaan lagi. Lagi-lagi candaan tersebut berunsur tidak senonoh dan mengenai alat kelamin. Entah apa pemicunya sehingga muncul perkataan ini. "Kalau kamu mau duit, mau nggak kamu isep punya gua?" Kata Sandi dengan ekspresi muka cabul. Membuat Zega benar-benar kesal. Perkataan tersebut benar-benar menyakiti hati Zega. Zega tidak terima dengan candaan yang kelewatan tersebut dan terdengar sangat menjijikan. Sehingga di saat itu setelah mendengar perkataan Sandi, Zega benar-benar tidak tahan lagi. Dia tidak bisa membendung emosinya. Sandi yang kala itu langsung pergi ke gudang untuk melanjutkan pekerjaannya. Sementara Zega kembali sakit hati hendak pergi ke depan untuk meninggalkan minimarket tersebut. Namun saat di depan minimarket hendak menuju ke motornya, ternyata dia berubah pikiran karena tidak bisa lagi menahan rasa marah yang meluap-luap terhadap candaan yang tidak senonoh barusan. Yang menurut Sandi adalah hal yang lucu, tetapi tidak bagi Zega. Malam itu ingatannya terhadap setiap candaan Sandi yang menyakiti hatinya seperti terkumpul menjadi satu di dalam kepala. Hingga dia pun berpikir untuk membalas rasa sakit hati tersebut kepada Sandi. Dia sangat ingin memberi pelajaran kepada Sandi. Setelah itu Zega mulai memikirkan bagaimana caranya agar dia bisa memberi pelajaran kepada Sandi tanpa ketahuan oleh siapapun. Pikirannya benar-benar dirasuki oleh amarah dan rasa sakit hati yang membuat dia terpikir untuk menghabisi nyawa Sandi. Lalu sampai akhirnya dia menemukan sebuah cara untuk menghabisi nyawa Sandi. Zega saat itu masuk kembali ke dalam minimarket agar tidak ada bukti ketika dia melakukan aksinya. Dengan cermat, Zega mengubah arah CCTV di minimarket tersebut agar tidak mengarah kepadanya saat melakukan aksi kejinya. Dan setelah mengubah arah CCTV, Zega langsung mengambil sebuah pisau yang biasa digunakan untuk memotong buah-buahan di minimarket itu. Karena sudah pernah bekerja di sana, dia sangat hafal dengan lokasi-lokasi penyimpanan setiap peralatan. Setelah mengambil sebuah pisau, Zega langsung pergi menuju gudang. Lalu di saat itu Sandi tengah lengah karena sedang memindah-mindahkan barang di dalam gudang. Tiba-tiba dia dikejutkan dengan hadirnya Zega yang muncul di belakangnya sambil memegang pisau. Sandi bertanya, kenapa Zega kembali lagi? Dan tanpa menjawab pertanyaan dari Sandi, Zega langsung menikamkan pisau itu ke arah tubuh Sandi dengan bertubi-tubi, sehingga menyebabkan bagian dada kiri, kaki kiri dan punggung terluka. Sandi benar-benar tidak berdaya. Walaupun saat itu Sandi sempat berteriak meminta tolong, tetapi karena keadaan sepi, juga posisi mereka berada di dalam gudang, sehingga tidak ada seorang pun yang mendengar di saat Sandi berteriak minta tolong. Akhirnya Sandi ambruk, terkulai di atas lantai dan tewas dengan kondisi tubuh yang berlumuran
Ternyata yang Zega tidak ketahui di malam itu, Sandi tidak bekerja sendiri. Ada salah satu rekan kerja yang lain yang bersama dengan Sandi. Rekan kerja yang tidak disebutkan namanya itu sebenarnya menyaksikan kedatangan Zega sebelumnya. Hanya saat itu dia tidak bertegur sapa dengan Zega dan tidak curiga dengan gerak-gerik Zega yang ternyata sedang merencanakan aksi eksekusi terhadap Sandi. Waktu sudah menunjukkan pukul 2.45 dini hari. Saksi tersebut sempat mendengar teriakan seseorang yang berasal dari dalam gudang. Dan dengan cepat, saksi yang merupakan rekan kerja Sandi ini langsung mendatangi sumber suara. Dia sangat terkejut dengan apa yang dia lihat. Sebuah pemandangan yang mengerikan. Melihat si pelaku yaitu Zega yang sedang menggenggam sebilah pisau. Zega yang kaget dan panik menyadari bahwa aksi kejinya tersebut dilihat oleh seseorang. Dia berpikir untuk sekaligus menghabisi nyawa dari orang yang menyaksikan aksinya tersebut. Zega beranjak dan mengejar rekan kerja Sandi sambil menodongkan pisau yang masih digenggam. Untungnya, rekan kerja tersebut berlari untuk menyelamatkan diri hingga bisa mencapai keluar minimarket dan menutup rolling door toko dari luar. Zega gagal mengejar dan terkurung di dalam minimarket. Si rekan kerja yang menjadi saksi ini berteriak-teriak histeris meminta tolong sejadi-jadinya, sehingga memancing perhatian warga yang masih terjaga. Dan yang terlelap pun saat itu terbangun, langsung datang ke sumber teriakan minta tolong. Tak berapa lama, kerumunan massa terkumpul di depan minimarket. Dengan panik, rekan kerja Sandi itu memberitahukan dengan bahasa yang terbata-bata dan tubuh gemetar bahwa dia sudah menyaksikan aksi penghilangan nyawa di dalam minimarket yang korbannya adalah teman kerjanya. Saat itu dia bilang seperti ini, "Tolong pak, di dalam ada orang dibunuh. Tolong pak, pelakunya masih di dalam." Dengan wajah yang sangat panik. Warga yang mendengar hal tersebut kaget dan memastikan si pelaku yang masih terjebak di dalam tidak melarikan diri. Dan beberapa warga lain melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Metro Gambir, Jakarta Pusat. Waktu sudah menunjukkan pukul 3 dini hari. Sejumlah personil kepolisian tiba di lokasi kejadian, menangkap pelaku yang masih terkurung di dalam minimarket. Penangkapan tidak terlalu sulit karena Zega sudah pasrah dan dia menyadari bahwa aksinya akan membawa dia berhadapan dengan hukum. Sementara beberapa personil kepolisian mengamankan jasad Sandi yang ditemukan tengkurap, bersimbah darah, dengan luka hujaman di bagian jantung, punggung, serta kaki. Polisi juga mengamankan TKP dan mengumpulkan barang-barang bukti. Segera jasad tersebut dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kapolsek Gambir yaitu Komisaris Polisi Jamalinus Nababan mengatakan motif yang didapat dari pengakuan Zega adalah karena mantan rekan kerjanya itu membuatnya sakit hati dengan ucapan-ucapannya yang dinilai selalu merendahkan harga dirinya. Namun apapun alasan pelaku dalam aksinya menghabisi nyawa Sandi tidak bisa dibenarkan. Akibat perbuatan tersebut, Zega terancam dikenakan pasal 340 KUHP tentang penghilangan nyawa secara berencana, yang mana ancamannya adalah penjara seumur hidup atau justru hukuman mati. Sandi, yang merupakan tulang punggung keluarga, membuat keluarga sangat kehilangan dan sangat-sangat membuat keluarga terpuruk. Orang-orang terdekatnya masih berusaha menerima kenyataan ini, meskipun penuh dengan kesedihan dan keprihatinan atas kematian Sandi. Semoga keluarga diberikan ketabahan. Sandi sendiri pun diterima dengan layak di sisi Sang Pencipta. Sahabat BM bercerita, sungguh tragis, sebuah candaan yang dianggap biasa bagi seseorang ternyata bisa berujung pada hal yang tidak terduga, bahkan sampai merenggut nyawa. Ini mengingatkan kita betapa tipisnya batas antara candaan dan sesuatu yang dapat menyakiti hati. Apa yang kita anggap sebagai gurauan dengan maksud untuk menghibur atau mencairkan suasana, ternyata bagi sebagian orang lain memiliki konsekuensi yang begitu besar dan serius, karena kita tidak pernah benar-benar tahu perasaan seseorang. Dari kisah ini, apa yang bisa kita ambil hikmahnya?
Terima kasih sudah menyimak cerita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day and bye-bye.